konteks seksismnya. Oke, but with this question, kalau dia judulnya adalah transitivity process in Joe Biden speech, what you want to do with that? Bisa kira-kira? Dapat nggak kira-kiranya? Oke, ma'am. Nah, jadi tinggal ditambahkan itu. Makanya kalau saya mikirnya, kenapa nggak text mentor yang nomor 1 itu? I do not know where the contact is. Kenapa itu aja nggak dipindahkan? Tapi gantinya kalau misalnya dia pakai email, kamu pakai ini, pakai SMS. Kan banyak tuh SMS penipuan. Atau kamu misalnya menganalisa misalnya apa, kan ada kemarin itu yang surat bank itu loh, yang Anda akan dikenain ini kalau misalnya tidak apa. Why don't you analyze that? Izin, ma'am, datanya Yes. harus berbahasa Inggris, jadi nggak bisa kami menjadikan data kalau misalnya ininya bahasa Di konteks Indonesia. Indonesia. Oke. Iya, Datanya harus berbahasa Inggris ya? Hmm. iya, ma'am, di situ juga kendala untuk data saya karena kemarin udah ACC dari ceramah, cuman Itu masih kemarin, ragu. what is it? Apa datanya kemarin? Bahasannya? Bahasan saya tentang fake news, ma'am. Jadi mau ngambil online media yang berbahasa Indonesia dan juga dari Indonesia, cuman Kalau kemarin dibilang saya nyarankan bukan dari bahasa Indonesia, saya menyarankannya adalah ambil dari media berbahasa Inggris tapi di konteks Indonesia. oke, ma'am. Itu kan kemarin yang saya sarankan. Supaya misalnya dia, kan ada tuh banyak tuh kan yang dia di Indonesia, atau misalnya apa namanya, either dia boleh bahasa Inggris total atau dia yang pakai code missing, code switching, di mana ada dicampur-campurnya tapi masih ada bahasa Inggrisnya biasanya. Itu boleh kan? Oh, iya, bisa, ma'am. Setahu saya ya ada bahasa Inggrisnya gitu. Oke, kalau gitu ganti misalnya email scam, oke lah kalau misalnya itu misalnya tidak boleh gitu ya. Maka email kira-kira, tapi saya nggak tahu apakah yang namanya scam. Oke. Nah, scamming ini yang banyak lagi misalnya dari mana nih contohnya? Contohnya selain dari email dari mana? Dari sosial media sih, ma'am. Saya pernah dapat dari Instagram, DM. Ya, biasanya kan gini, dia men-scam ngapain? Scam itu kan ada niatnya untuk Iya, mencari kalau keuntungan kan? iya. Kalau hoax itu kan enggak. So, dari mana misalnya? Nah, kalau yang dari email menurut pengalaman saya pernah dia nawari tentang jurnal, sisi jurnal untuk masuk ke tempat mereka. Kalau dia dari ini, dari Instagram kemarin itu kayak undian berhadiah gitu, ma'am. Jadi kami misalnya saya punya akun Instagram, mereka mau menjadikan saya kayak brand ambassador, cuma saya harus kirim ongkos kirim untuk mendapatkan barang yang mau mereka kirim gitu. So, Jadi that's it. Sebenarnya saya mau bilangkan itu, yang paling banyak scam itu di mana biasanya? Biasanya di apa istilahnya kita bilangkan ini? Kayak Tokopedia, apa namanya? Shopee gitu. online shop, E-commerce, ma'am. E-commerce, E-commerce. iya. Bahasa Indonesianya apa? E-commerce itu kan bahasa Inggris. Bahasa Indonesianya bukan marketplace itu juga bahasa Inggrisnya. Nah, yang kayak begini gitu loh. Lihat scamming misalnya apa? Lihat kayak dia di toko online atau misalnya kalau misalnya dia berbahasa Inggris ya. So that's just example. Tapi kalaupun misalnya tidak begitu, you can use the same one, mau pakai juga email tetapi konteksnya dibedakan gitu loh. Jadi mau menganalisa email yang dia di konteks tapi biasanya kalau email itu kalau bahasa Inggris nggak jarang orang Indonesia ya. Biasanya maksudnya korbannya bisa orang Indonesia tapi dia biasanya dari luar. But it's something that you can think about scamming gitu loh. Misalnya contohnya scamming. But one thing that I want you to remember, the reason why I keep saying that konteksnya apa? Konteksnya terlalu kecil because I'm thinking about your question. So next, setelah ditemukan identifikasi apa berikutnya? Oke, kira-kira? Jadi that's siapa punya tadi itu? Punya si Agnes, Agnes. ma'am. Oke, so think about that one first. Silahkan ini pikirkan dulu kira-kira ini apa yang mau dilakukan.
Oke, kalau yang begitu saya yakin pasti permasalahannya adalah what next? Itu yang ditanyakan Pak Rahmat. Oke, siapa lagi yang belum terjawab? Yang belum saya jawab. Saya, Mem. Izin, Mem. Halo. Oke, this one. Nah, yang punya kamu, Hairunisa, you provided me with three topics, but I do not know actually what you want to do. The first one, saya share aja ya, share screen-nya ya. Ya, Mem. Yang pertama itu adalah, let's see, kamu mau melakukan ini. Accidental domestic verbal violence initiated by Toba Batak Language in Deli Serdang, Indonesia. Ini kira-kira datanya nanti gimana? Baik, Mem. Jadi itu datanya sebelumnya saya berencana kalau ada suami istri, yang satu orang Batak, yang satu lagi bukan orang Batak, Mem. Jadi seandainya ini suaminya orang Batak, Mem. Jadi kayak verbal abuse gitu, Mem, ketidaksengajaan dalam berbicara. Jadi yang mana bagi kita itu bisa disebut kasar, Mem, tapi sebenarnya dia nggak bermaksud, tidak sengaja gitu, Mem. Oke, nah sekarang dari situ aja nggak ketangkap kalau nggak saya tanya bahwa ini adalah pasangan yang kan kamu harus konteksnya kamu kecilkan dulu. Iya benar, Mem. Harusnya kan dia multi etnik atau misalnya cross etnik married misalnya atau couple misalnya. Lalu yang hati-hati di sini kamu menyebutkannya adalah accidental domestic verbal violence. Kamu sudah melabel bahwa itu adalah violence. Domestic violence kan? Padahal kan tidak begitu. Harusnya kalau kamu memang mau tertarik, mau melihat kayak seperti itu, yang melakukannya bukan begitu. Misalnya apa? Kamu menyebutkan adalah tentang misalnya gini, different standard, apa ya? Mungkin istilahnya ini, saya nggak tahu teks mentornya mau mengatakan bahwa gini, different standard of politeness. Kan ya, mereka hanya karena politeness-nya berbeda, apalagi kalau orang Batak sama orang Jawa. Tapi kalau dari pangkal kamu sudah melabelnya sebagai verbal violence, nanti orang Batak marah. Nah, ini kamu sebenarnya ceritanya ini adalah cerita tentang pragmatik atau social linguistic. Coba lihat tentang politeness. Jadi konteks yang harus kamu bungkus di judulnya itu adalah ini adalah tentang politeness dari segi bahasa yang dia berbeda-beda ininya bahasanya. That's actually the idea. Kayaknya macet-macet ya. Tapi kalau seandainya kamu melakukannya adalah accidental domestic verbal violence, nanti orang Toba marah. Karena mereka sudah dilabel kian bahwa itu mengatakan, padahal ini hanya masalah sesuatu yang dianggap kasar oleh suatu suku, ternyata tidak kasar di suku lain. Lihat cabang linguistiknya apa talking about this one. Oke, Hairunisa? Oke, Mem. Oke, nah yang kemudian nomor 2 ini kenapa tidak bisa saya terima? Creativity of using social media improve English through Instagram and Discord. Saya nggak tahu mau melakukan apa ini sebenarnya. Lalu sudah ada kata-kata improves. Kemudian yang ketiga, ini kayaknya tidak jatuh ke konteks bahasa Inggris. The dilemma of working women should trade off between work and family life domains. Kemana bahasa Inggrisnya? Iya, Mem. Kan nggak ada, kan? Mem, izin sebelumnya, Mem. Nggak ada, Mem. Izin sebelumnya. Jadi kemarin, Mem, karena kan saya sudah PCM, Mem. Tapi karena saya lihat teman-teman udah pada ngajuin judul ke Serahmat, jadi saya mau coba diskusi sama Serahmat itu gimana gitu kan, Mem. Jadi pas saya kasih judul nomor 3 dulu yang pertama, setelahnya nomor 2. Nomor 3 nggak ada hubungannya sama bahasa Inggris. Nomor 2 juga seperti yang Mem bilang, nggak ada juga. Tapi ketika nomor 1, sernya menyarankan, kecuali kamu ingin buat yang suaminya seandainya orang barat nih, orang luar, yang istrinya entah orang Padang, entah orang apa gitu kan, Mem, terus diganti. Jadinya bukan accidental domestic verbal violence, jadinya
verbal abuse, ma'am. Verbal Nah, abuse. oke, Nah, hati-hati. Yang pertama kan gini, satu permasalahan kamu adalah kamu cerita tentang bahasa Toba, kan gitu kan? Nggak ada bahasa Inggrisnya, nanti nggak kena. Itu yang pertama. Nah, iya, ma'am. yang kedua, hati-hati. Yang kedua, kamu mau mencari orang yang misalnya menikah nih antara orang bule dengan orang Indonesia. Iya, ma'am. Kamu dapat Benar. datanya dari mana? Apalagi pakai kata verbal abuse. Nah, jadi setelah semalam Rahmatnya bilang, saya udah langsung berencana, oh, karena Rahmatnya menyarankan seperti itu bisa, saya mikirnya saya bisa tanya kejelasan judulnya dengan Mem Rahma. Jadi semalam saya langsung cari informannya, Mem, dan saya dapat satu rumah tangga yang orang luar menikah dengan perempuan tapi suku Padang. Yang sekarang ingin saya tanyakan, Mem, mengenai judul, apakah saya akan membawa adat itu sendiri atau saya bawanya antara bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris, Mem? Nah, enggak, Begitu, yang Mem. jadi masalah bukan Padang di sini. Yang jadi permasalahan saya itu adalah pada kata-kata verbal abuse. Nanti tidak mau partisipan kamu dijadikan sebagai partisipan atau sumber data karena kamu sudah melabelnya adalah verbal abuse, paham? Oh iya, paham, Mem. Tapi kalau misalnya cultural differences, beda kan? Beda, Mem. Nah, Benar. kalau itu mungkin orang masih mau terima gitu loh. Maksudnya gini, dalam hal contohnya aja, kamu nanti akan mengamati rumah tangganya, bagaimana cara dia berkomunikasi. Contohnya, kalau suaminya ketika dia tidak suka, dia akan bilang langsung tidak suka. Kalau istrinya mungkin orang Indonesia, dia lebih cenderung apa? Pakai kode, ngomongnya yang lain gitu-gitu. So that's cultural differences yang dalam bentuk bahasa yang mungkin bisa kamu presentasikan. Tapi kalau Baik, Mem. pangkalnya sudah verbal abuse, ini kan apalagi kalau di luar negeri itu kan melanggar hukum, mereka bisa dipenjarakan. Iya, Be careful with the title. Makanya benar. cari dulu, kalau saya cara adalah berarti kamu you are talking usually about communication. Cari Oke, bagaimana Mem. komunikasi dalam interracial marriage. Judulnya interracial marriage ya. Jadi dia berasal dari ininya apa namanya dari race yang berbeda, dari kultur yang berbeda, maka kamu akan berbicara di situ dari perspektif bahasanya, cara mereka berkomunikasi. Nah, itu baru dapat, oke? Oke, Mem. Mem, kira-kira boleh bantu saya untuk bikin judul panjangnya I nggak, Mem? can give Judul yet konten. before you get the text mentor. Karena saya juga belum dapat, cuma dapat idenya bahwa ini Iya. adalah bahasannya Oke, tentang Mem. komunikasi di dalam keluarga Komunikasi. interracial atau di dalam, apalagi kalau misalnya dia ada anaknya. Lebih enak lagi, nanti lihat bagaimana Iya. cara anaknya ketika dia anaknya, ingat kalau misalnya kalau orang Indonesia kan pasti kalau nyuruh ibunya, mana pernah dia bilangnya, ambilkan dulu air kumak, kan nggak begitu kan? Iya, Mem. Ya. Nah, kalau orang bule itu biasanya mereka tidak dianggap, misal kayak menyebutkan bahwa kita saja memanggil ibu itu pasti ada address-nya, ibu. Kalau orang bule kan enggak, biasanya langsung pakai you gitu loh. Iya, Lihat anaknya nanti cenderungnya pakai bahasa yang mana. That's communication namanya. communication. Bukan Oke, verbal Mem. abuse. Berarti Tapi cari dulu ininya ya, iya, cari Mem. dulu teks mentornya, misalnya apa? Communication among interracial couple misalnya gitu ya, apa communication strategy, communication pattern, pokoknya cari yang begini. Nanti kalau kamu sudah dapat teks mentornya, saya baru bisa mengasihkan, oke, ini akan dimodifikasi menjadi seperti ini. That's something like that. Baik, Mem. Oke? Berarti baik, akan saya cari dulu teks mentornya, lalu saya kirimkan lagi ke Ya. Mem filenya. Cari ya, ingat ya, Mmm, berarti konteks kamu ya, adalah Mem. tentang bagaimana mereka berkomunikasi, kemudian yang Among terjadi interracial couple. ya interracial couple, boleh saya nggak tahu, lihat aja istilahnya, apakah dia ada interracial couple atau dia apa namanya, apa ya, kalau misalnya ini ya, mengatakan bahwa, mereka mempunyai bahasa yang berbeda. Karena bisa jadi race-nya berbeda gitu ya, kayak kita sebutkan If aja lah, communication. orang Palembang menikah dengan orang Jawa. Ini kan race-nya berbeda tapi sama-sama bisa berbahasa Indonesia kan gitu. Baik, Mem. Mereka memang kulturnya memang hampir sama, tapi kalau misalnya orang, Amerika dengan orang Indonesia, race-nya sudah beda, kulturnya sudah beda. Jadi kalau nggak salah saya mungkin intercultural deh, coba cari istilahnya. Intercultural. Iya, Oke, Mem. cari yang kayak begini, oke?
Oke, Oke, sudah. Mem. Satu pertanyaan lagi, Mem. Jadi nanti ketika saya membahas tentang interculture, teori yang akan saya gunakan apakah fenomenologi, Oh, bukan, itu bukan teori, itu namanya adalah pendekatan metode? penelitiannya. Tergantung nanti kamu mau melakukannya apa. Kalau saya lihat karena kamu mau melakukan observasi di dalam suatu keluarga, lalu kamu melihat bagaimana ini, itu namanya adalah etnografi. Etnografi. Ya. Baik, Mem. Fenomenologi itu kalau misalnya ada satu fenomena yang dialami oleh banyak orang secara bersamaan, maka fenomenologi. Kalau case study adalah misalnya kalian melakukan sesuatu dan itu hanya di suatu sekolah tertentu, baru dia case study. Kalau narrative inquiry, kalau kalian bertanya tentang seseorang, tentang pengalaman hidupnya, masa lalu, masa kini, masa depan, itu adalah narrative inquiry. So, be careful. Itu nanti baru kelihatan bagaimana apa yang mau kalian ambil datanya, bagaimana cara kalian mengumpulkan data, then we know how you approach your study. Oke? Okay? Baik, Mem. Terima kasih ya, Mem. Oke, any other? Ada lagi? Mem, Grace cuma mau nanya, kayak punya Grace kan language production among Lavender Guys kan, Mem. Nah, findingnya itu kan sudah pasti bahasa Indonesia, kayak misalnya kayak lak-lak. Mereka pakai kata lak-lak, tapi itu sebenarnya artinya laki-laki. Nah, kemarin sempat konsultasi sama Serahmat, Serahmatnya bilang kalau itu berarti findingnya bahasa Indonesia ya, bukan bahasa Inggris. Yang mau terus Grace sampein sama Saramat, sebenarnya iya, tapi Grace coba masukkan dalam bentuk kata bahasa Inggris. Jadi dia ada bahasa Indonesia, ada bahasa Lavender Guys-nya, ada bahasa Indonesianya dan ada English-nya. Tapi belum dibalaskan, Mem. Yang mau Grace tanya, emang itu tidak diperbolehkan ya, Mem? Nah, itu dia. Saya nggak tahu kan kalian gaya selingkuh kalian orang USU ya. Dari yang saya lihat dari kemarin-kemarin kayaknya gitu. Kayaknya karena kalian bukan kecuali jurusan kalian adalah S2 linguistik. Kalau S2 linguistik bahasa apa saja silakan. Tapi kan kalian magister bahasa Inggris. Nah, tadi saya kepikirannya begini, supaya dia kena, misalnya gitu ya, supaya dia kena, apakah para Lavender Guys ini pakai bahasa itu nggak ada yang code switching ya? Mereka tidak mengcombine bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia ya? Enggak, Mem. Nah, itu Lebih yang ke dia pakai gawat. bahasa mereka. Bahasa mereka kan. Karena kalian bukan orang linguistik. Kecuali kalian adalah kan kalian ada di USU itu kan ada juga magister linguistik kan. Nah, itu mereka malah magister linguistik kalau kalian di USU setahu saya malah nggak boleh bahasa Inggris. Pokoknya bahasa-bahasa daerah yang ada di Indonesia, permasalahan linguistik yang ada di Indonesia, tapi nggak boleh bahasa Inggris. Tahu saya, makanya magister bahasa Inggris, kalian boleh membahas tentang linguistik, kalian boleh tentang pendidikan, kalian boleh tentang kaitan budaya dengan bahasa, selama dia dibungkus dengan kata-kata bahasa Inggris gitu. Izin Mem menambahi Mem, info dari Serahmat kemarin ada salah satu senior kami yang dia sudah tahap sidang atau seminar hasil gitu katanya. Dia meneliti tentang bahasa code switching seperti yang bilang, tapi anak-anak Jaksel. Nah, jadi itu kan dia memang pakai bahasa Inggris. Jadi fenomena anak Jaksel itu kan pakai bahasa Inggris tuh. Wah, terus? Tapi Mem, ternyata waktu di pembimbing dan pengujinya kira dari awal bahwasanya si pengguna bahasa itu memang orang luar, ternyata itu orang Jaksel dan dia nge-code switching itu diubah lagi jadinya Mem, dirombak lagi tesisnya. Jadi memang pure harus pakai yang Inggris gitu datanya gitu. Oke, mungkin asal muasal kalau misalnya dari Indonesia itu nggak apa-apa, tapi murni data yang kita punya itu harus bahasa Inggris gitu biar amannya gitulah Mem. Tapi bagaimana dengan orang yang menggunakan code switching? Karena setahu saya orang pakai code switching misalnya aja konteksnya, misal kalau misalnya Indonesia. Gimana? No, I thank Yuri for the information. Oke, karena sepengetahuan saya kalau misalnya dia ini ya, kalau misalnya bagian dari sebenarnya kalau saya ya bilangnya kalau si anak tadi yang menuliskan tesis itu bisa menguatkan bahwa dalam background of the study-nya bahwa yang namanya bahasa Jaksel itu adalah sebenarnya bentuk lain dari code switching Indonesian English, itu nggak bakal jadi masalah itu. Iya benar Mem.
Kalau dia pandai merasionalkannya di pangkal. Tapi kalau misalnya dia tidak pandai gitu, ya misalnya aja orang Indonesia boleh nggak? Boleh orang Indonesia, selama dia misalnya memberikannya dalam bahasa Inggris. Kan yang penting itu bungkusnya kan. Iya, benar. Seperti Nah, itu, Mem. kalau saja dia pandai bahasa Inggris itu kan misalnya dia gini, ada yang dia code switching, ada kemudian yang dia berubah menjadi Creole and Pidgin. Kalau saja dia pandai gitu loh. Dari pangkal dia sudah menunjukkan bahwa ini adalah salah satu, dia cari tapi teori yang membungkus di atas bahwa ini adalah sebenarnya salah satu dari code switching yang internalisasikan, yang dianggap normal oleh mereka sehingga nama istilahnya dikeluarkan sebagai bahasanya anak Jaksel gitu. Itu kalau dia pandai gitu. Saya rasa itu sih yang dia nggak bisa didudukkannya di pangkal gitu. That's exactly what we want to do with the introduction nomor 1, claiming your centrality, menunjukkan bahwa ini adalah bagian dari anak bahasa Inggris gitu. That's the first one you need to do. That this is part of your discourse community. Otherwise, yakinlah sama kayak yang sebelum-sebelumnya, dia mau meneliti, mau mengatakan bahwa, oh mem, saya mau meneliti novelnya dalam bahasa Inggris, tapi yang ditekankannya itu adalah tentang bagaimana perempuan dimistreat, bagaimana perempuan mendapatkan perlakuan gender yang tidak setara di negara lain. Nah, kalau dia salah-salah dalam menyampaikannya, pasti orang akan menganggap bahwa ini bukan jurusan anak bahasa Inggris, ini pastinya punya jurusan misalnya studi gender, atau jurusan perempuan gitu loh. Tapi kalau dia pandai di awal dia bungkus mau mengatakan bahwa yang namanya karya sastra itu adalah salah satu dari produk bahasa. Dia harus menyebutkan itu duluan. Itu kan discourse. Bahwa dia adalah produk bahasa dan bahasa itu digunakan untuk apa? Menyampaikan cerita pada apa yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Maka ketika suatu karya sastra yang merupakan alat berkomunikasi si penulis terhadap pembacanya, maka bisa dilihat bagaimana dia menggambarkan suatu civilization. Itu yang harus dia tekankan. Tapi kalau yang ditekankannya duluan adalah bahwa perempuan saat ini mengalami banyak kekerasan, nggak akan masuk ke dalam bahasa. Sih? Bisa nggak melihat itunya? Bungkus di situ gitu. Kalau saya yakinnya itu tadi dilarang, pasti dia tidak bisa memposisikan. Coba kalau misalnya dia misalnya begini mengatakan bahwa Jaksel as a variety of global English. Coba dia bikin kayak begitu. Ada namanya Singlish, ada ini namanya. Tapi dengan catatan nanti data dia itu harus lebih banyak bahasa Inggrisnya pada bahasa Indonesianya. Pasti masuk. So it depends on how you frame your research context, oke? Okay? Jadi kalau kayak si Grace tadi, coba pikirkan lagi Grace itu kira-kira bagaimana, apakah ada memungkinkan mereka kecenderungan penggunaan bahasa. Kalau nggak dapat di code switching, ambil di code missing ya. Oke, Mem. Cari di situnya gitu, harus bisa fokus. Ini ada question, ada pertanyaan lain? Nah, ini yang jadi permasalahan karena saya tidak ikut uji di situ gitu loh. Jadi kalau pengalaman saya terus terang, apalagi waktu di awal-awal saya mengajar kakak kelas saya sakit kepala dengan para dosen-dosen yang dia tidak mau membaca, dia tidak membuka perspektifnya bahwa yang namanya penelitian itu, apalagi kualitatif, itu ada lebih 100 approach. Jadi tidak ada yang mengatakan istilah bahwa oh saya cuma punya satu responden, saya punya satu partisipan. Oh, satu partisipan nggak mencukupi. It depends approach apa yang digunakan. Lalu setiap approach akan menggunakan metodologi yang berbeda dengan istilah yang berbeda. Makanya saya bingung ketika kemarin kakak senior kalian mau melakukan tentang stand up comedian atau dia mau melakukan analisa terhadap pidato si Obama. Lalu kemudian salah satu dosen pembimbingnya mengatakan bahwa dia punya partisipan. Lalu saya tanyakan sama dosen pembimbingnya, yang mana yang partisipan? Dia bilang, oh itu Obama itu kan partisipannya. Apakah si researcher punya konsen dengan si Obama? Apakah dia bisa mengkontak Obama? Kan tidak bisa. Apa definisi partisipan? Di mana namanya aja partisipan rekrutmen. Kalian meminta dia langsung. Tapi kalau misalnya dalam pidatonya Obama, dia kan nggak ngubungin si Obama. Pidato itu sudah tersebar di tempat publik. Dan dia hanya menganalisa apa yang ada di publik itu yang disampaikan si Obama. That's discourse analysis. Yang namanya discourse analysis itu tidak punya yang namanya partisipan. Yang ada adalah data and data source.
Lalu ketika saya tanyakan, oke silakan Bu, pertanyaan saya teori siapa yang Ibu pakai ketika Ibu mengatakan bahwa Obama itu adalah partisipan. Apa yang dilakukan oleh si researcher terhadap si partisipan sehingga dia layak disebut partisipan. Di mana letak partisipasi dia, di mana letak konsennya dia, dan di mana si researcher punya momen dia dapat mengintervensi si partisipan. Ibunya nggak bisa jawab. Ya, saya juga kurang tahu, Bu, tapi saya rasa we cannot use feeling. Ini bukan creative writing, ini adalah academic writing, semua harus berbasiskan pada teori. Kalian mau mengatakan bahwa saya mau melakukan penelitian ini dengan menggunakan analisanya si A. Silahkan, asal ada referensinya dan ada langkah-langkahnya. Kalian mau mengatakan, enggak, ini namanya bukan partisipan, ini adalah namanya ini. Silahkan, siapa referensinya? That's the same thing yang saya tanyakan kepada dosen pembimbingnya. Kalau Ibu yakin ini adalah partisipan, buku siapa yang Ibu pakai sebagai sumbernya? And she said, I do not know. Selama your feeling, it's not reliable. Tak ada feeling di dalam ini. Semuanya harus berbasis pakai teori siapa, pendekatan siapa yang mau dipakai. So, that's the same thing. Kalau seandainya saya bagian dari situ, saya akan masuk, saya akan mengatakan bahwa ini adalah bagian dari bahasa Inggris. Kenapa? We have global Englishes yang menciptakan varietas-varietas baru bahasa Inggris, di mana ketika multiculturalism, perkawinan antara bahasa target dengan bahasa asli terjadi, tidak bisa dihindarkan lagi. So this is a phenomenon of English language. English language invention, English language colonization. So why not? Kenapa tidak anak bahasa Inggris gitu? Saya akan berlogikanya dari situ gitu. Tapi mungkin pembimbing 1, pembimbing 2-nya juga tidak benar-benar membaca. Harusnya sebelum anaknya maju, siap dari pangkal udah diiniin. Jadi anaknya juga nggak capek kan, kasihan anaknya. Udah ngerjakan ini segala macam begitu apa. Oh ini this is not part of this gitu. That's why I keep saying you kasih saya judulnya, saya akan melihat dari perspektif apakah ini jatuh atau tidak di konteks bahasa Inggris. Lalu ketika saya katakan oke, tanya dulu sama Pak Rahmat, apakah ini boleh diambil judulnya dan konteksnya masuk atau tidak. So you will not spend your time doing something, at the end of the day it will be dismissed. Kan capek kalian ya kan? Oke, nah let's see. Ada lagi pertanyaannya? Ada? Mem, Oke, nggak ada? Ya. Mem, kalau misalnya racial discrimination boleh nggak, Mem? Tunggu dulu, racial discrimination kan ini mau diambil di bawah culture kan? Iya. Benar? Nah, sekarang konteks ke bahasa Inggrisnya kenanya kemana? Iya juga sih, tapi Mem kan semalam, saya beberapa hari yang lalu juga saya baca tentang beberapa racial discrimination di jurnal Language and Literature, Mem. Terus ada juga tesis dari kampus Malang kalau nggak salah, Mem, dari jurusan yang sama. Tesisnya tentang racial discrimination di Green Book Movie, Mem. Oke, itu yang menjadikan dia sebagai bahasa Inggris. Movie-nya kan dalam bahasa Inggris kan? Oh iya. Oh jadi objeknya aja, Harus Mem. konteksnya apa gitu loh. Saya melakukan penelitian, saya membahas tentang gender representation. Kemana masuknya ke bahasa Inggris? Tapi saya bungkus, saya menggambarkan bagaimana gender stereotype digambarkan dalam buku pendidikan bahasa Inggris. Makanya masuk pada konteks saya, paham? Oh, I see. Sama kayak tadi yang saya bilang, dia cerita tentang bagaimana perempuan diberikan perlakuan yang tidak adil di dalam novel. Novelnya kan novel bahasa Inggris. Jadi Okay. as long as konteksnya itu ya, konteksnya itu kecilkan. Makanya saya bilang tadi, hati konteksnya yang dikecilkan. Kalian bisa membahas apa aja tadi tentang scam. Kalian misalnya tentang membahas apa seksisme. Kalian mau membahas apa misalnya culture. Saya pernah melakukan penelitian ada di dalam artikel saya tentang apa? Tentang racial discrimination. Kalau dipikir discrimination kan lebar, tapi yang saya lakukan adalah diskriminasi terhadap dikotomi guru native and non-native English. Nah, itu yang mengecilkan dia. Lihat aja kalau di Medan, kalau orang bule pasti gajinya lebih besar daripada orang Indonesia. Padahal yang orang Indonesia bisa jadi dia tamatan S2, S3 pendidikan bahasa Inggris. Orang bulenya bisa jadi dia tidak punya latar belakang pendidikan bahasa Inggris. Turis yang datang ke Bukit Lawang, tapi karena dia stay, hanya karena kulitnya putih, dia dianggap sebagai pemilik bahasanya. Gajinya, fasilitasnya jauh lebih besar daripada orang Indonesia.
right? That's discrimination. Tapi kita tutup dia dalam konteks apa? Guru bahasa Inggris. Then that's part of your. Bisa kira-kira? Oke, thank you, ma'am. Oke. Misalnya kalian mau bikin apa lagi? Oh ya, mem, saya mau lihat. Pernah nggak misalnya kalian cari misalnya serial TV anak-anak. Tapi serial TV anak-anaknya jangan kalian ambil Upin Ipin, nggak boleh. See? Coba kalau misalnya kayak Hey Tayo. Tayo itu kan aslinya bahasa Inggris kan? Ambil yang bahasa Inggrisnya. Apalagi misalnya kayak dulu ada tuh yang kereta api itu. Ada Thomas and Friends. Nah, itu boleh. Sih banyak sebenarnya platformnya dulu yang dibungkus. Yang itu tadi kenapa dia boleh di dalam movie, film. Film itu kan salah satu karya yang menggunakan bahasa Inggris. Oke, ada lagi kira-kira? Mem, sekali lagi, Mem. Ya. Mem, kan kalau misal kita mau bahas konteksnya bahasa Inggris, berarti lagu kan termasuk juga, Mem. Apakah kita Iya, harus benar. membahas satu album? Iya, Satu album lagu yang juga dibahas. bisa. Misalnya gini, Gimana? Mem. Apa datanya itu spesifik lagunya di apa? Di diskriminasi perempuan gitu. Di lagunya tuh di dalam satu album itu cuma ada 2 lagu yang masuk dalam datanya. Boleh nggak, Mem, datanya sekecil itu? Nggak bisa. Kalau begitu jangan albumnya, jangan artisnya yang kamu kecilkan. Misalnya kamu ambilnya misalnya apa? Oleh misalnya apa? African American singer. Atau misalnya Ya. apa? Di dalam genre R&B misalnya. Kan kalau genre R&B banyak artisnya. Kalau misalnya kamu kecilkan misalnya aja satu aja artis. Tapi kalau kamu mau, kalian mau, yang paling banyak bermasalah itu adalah si Kanye West. Itu yakin saya banyak lagunya di dalam itu. Kalau yang kalian ambil si Kanye West. Oke, tapi kalau misalnya kalian tahu satu artis nih kayaknya nggak dapet, maka kalian jangan kecilkan nama artisnya. Kecilkan apa? Genre musiknya. Minimal Oke, datanya bisa. berapa kalau lagu, Mem? Saya nggak bisa mengatakan minimal berapa, tapi untuk menunjukkan dia rigor supaya data triangulation-nya dapat. Kalau dia cuma 1 atau 2, jangan-jangan karena cuma 2 lagu ini yang membuat dia topiknya apa gitu loh. Jadi mungkin kalau misalnya lagu kan nggak terlalu panjang, mungkin bisa 10 lagu gitu loh. Oh, I see. Something like that. To make sure that dia rigor. Bu, kalau misalnya buku boleh nggak? Boleh 1. Kenapa boleh 1? Do you know why? Karena terdiri dari beberapa chapter ya, Mem. Berapa chapter, berapa ratus halaman. That's the reason. Maka ketika satu buku, karena kalian anggap, oh ya cuma bukunya satu level, nggak banyak. Silahkan ambil buku yang sama, tapi levelnya beberapa gitu loh. Bisa kira-kira? Mem, terkait buku, Mem, kan saya membahas gender bias in textbook ya, Mem. Kemarin Sir Rahmat memastikan kalau misalnya buku yang saya cek itu tidak ditulis oleh perempuan. Jadi setelah saya cek juga memang itu kan saya ngambilnya buku K13 grade 8 kelas kelas 11 SMA. Jadi memang setelah saya cek itu ditulis oleh laki-laki dan bukan tim. Is it okay, Mem, atau lebih baik saya cari yang tim? Jadi Kalau saya pribadi ya, saya tidak akan melarang buku itu nggak boleh ditulis perempuan gitu. Tapi kalau misalnya memang mau, sekalian adalah coba bagaimana, karena itu mau tidak mau, coba bagaimana bukunya ada yang ditulis antara mana buku laki-laki, mana yang ditulis perempuan. Atau sekalian cari yang dia tim. Kalau misalnya bukunya ditulis satu, misalnya gini, kayak buku SD itu, kan itu ada buku SD itu kan beberapa kan, ada beberapa level kan. Nah itu kan misalnya gini, level 1 yang nulis laki-laki, level 2 yang nulis perempuan, misalnya gitu, itu bisa jadi bandingan. Lihat ketika penulisnya laki-laki atau perempuan. Atau genahnya adalah sekalian, nggak usah dilihat siapa penulisnya, kalau saya tidak melarang itu gitu loh. Kan itu berarti kita sudah simpulkan, padahal dalam menulis buku itu ada penulis, ada editor di dalamnya. iya, Mem, ada editor dan ada preview. Nah, kalau Nah, di kan buku ada yang itunya saya lagi jadi, kan? iya, Mem, iya, Mem. Nah, makanya nggak harus selalu bahwa oh ya kalau ini penulisnya perempuan, kalau gitu paling aman ya paling nggak cari yang dia ditulis oleh tim aja. Ketika kalau di tim itu kan ada gabungan laki-laki dengan perempuan. At the end apa yang mereka tampilkan gitu. Oke, Mem, thank you, Mem. Oke? Ada lagi? Mem, Ya. tadi mengenai maaf ya, Mem, saya off cam karena jaringan saya kurang bagus. Ya. Tadi mengenai lagu, Mem, tentang gender.
Saya cuma pengen nyiapin judul kedua, mana tahu judul pertama saya tidak berhasil. Apakah boleh saya bikin perbandingan antara lagunya yang baru-baru ini viral, kalau saya nggak salah, Miley ya, yang dengan, eee, mengimplementasikan perasaannya dengan lagu, yaitu balasan lagu dari Bruno Mars yang Ya, I but Can be Buy careful. Myself Flowers. Ya, I know, but be careful that's only one song. Itu kan cuma satu lagu kan. Apakah boleh Kecuali jadinya saya bikin bisa aja. perbandingan ya, Mem? Perbandingan dengan apa kira-kira? Dengan lagu Bruno Mars, Mem. So what do you want to see from that actually? Benar, karena sebenarnya kalau di critical discourse analisisnya sebenarnya si Miley itu bukan dia mau membalas lagunya si Bruno Bruno Mars, sebenarnya iya bukan. benar. Benar, She Mem. wants to express her own experience. Iya, benar, Mem. Dia kan menceritakan pengalaman dia pribadi kan. Iya, Mem. Benar. Nah, tapi kalau misalnya kamu mau mencari tahu bagaimana perempuan menggambarkan laki-laki berdasarkan pengalaman dia, jangan lagu Miley Cyrus, lagunya siapa? Lagunya Taylor Swift. Taylor Swift, semua mantan pacarnya dijadikan lagu. Benar, Mem. Right? So things like that kan yang kayak begitu yang harusnya diiniin. Kalau si Miley Cyrus itu memang dia membalas lagunya si Bruno kan gitu ya, Bruno Mars. Iya. Itu nanti nah, cuma satu lagi nih, ingat ya, hati-hati. Banyak hal yang bisa dibahas, jangan terlalu gender. Nanti kira Pak Rahmat ini gara-gara Bu Rahma ini orang UIN ini orang usulnya si gender aja bahasannya. Banyak yang lain. Ada multiculturalism, ada discrimination, ada misalnya apa? Whiteness study. Pernah nggak kalian tentang itu, native and non-native? Ketika kita cerita race, kalau itu kan tentang laki-laki perempuan gitu ya. Kalau misalnya tentang whiteness study, bagaimana misalnya apa film-film yang ada di global itu, bagaimana mereka mensupport atau mereka mengendorse yang namanya white culture. Nah, yang kayak gitu loh. Itu terutama di film-film apa? Film-film fable keluaran Walt Disney. Atau kalau mau melihat, misalnya kalian mau melihat multiculturalism dalam film-film Walt Disney, di mana di belakangan ini banyak yang mereka rubah. Contohnya apa? Misalnya Ariel sekarang kulitnya warna hitam. Kemudian Cinderella, bagaimana dia berubah? Ada ya, Cinderella atau apa itu yang dia kulitnya, pemeran utamanya warna hitam, kulit hitam. So if you want to see that, misalnya. Jadi saya bukan melarang. Aladdin, gitu. Mem. Aladdin. Kalau Aladdin memang harus hitam. Oh iya, Mem. Kalau dibikinnya putih baru orang bertanya. Ariel, Mem, Ariel. Ya, Ariel ya. Oh, iya, Tapi Ariel. kalau Aladdin, nah ini juga salah satu. Aladdin, dia memang orang harus kulit hitam. Karena dia ceritanya dari... Aladdin cerita dari? Dari Timur Tengah, Mem. Timur Tengah. Masa orang Timur Tengah kulitnya putih? Nah, hanya saja di mana letak white-nya itu, mereka membikinkan white supremacy. Perhatikan di film-film Aladdin, terutama yang lama, ketika mereka menggambarkan sekalipun si Aladdinnya, si Putri Jasmine-nya, lalu si penjahatnya adalah kulit berwarna, tapi ketika Aladdin dan Jasmine, look at the accent, pakai American English, bahasa Inggrisnya. Tapi ketika si penjahat, dia menggunakan Arab English, kelihatan aksen Arabnya. Dia mau menunjukkan bahwa apa yang jelek itu yang mana. Nggak kelihatan dari warna kulitnya, dari apanya? Dari aksennya. Ini yang dibilang bahwa okay to support. That's what it mean by critical discourse analysis. Berpikir kritis terhadap hal-hal yang kayak begini gitu misalnya. Jadi, oh ya, oke sih, memang kulitnya masih kulit putih, kulitnya berwarna. Sama nanti orang kan bertanya, masa film Mulan dibikin orangnya kulit putih? Tahu kan Mulan kan? Tahu, Mem. Nah, itu kan dia keluarnya dari mana? Keluarnya kan filmnya tentang dari China. Masa yang keluar bintangnya kulit putih gitu loh. Nah, things like that. Silahkan kalian kalau mau melihat yang kayak begini. Ini kan cultural aspect dari dalam mana? Dalam media-media berbahasa Inggris kayak begitu loh. It's not necessarily only gender. Gender itu hanya salah satu dari sekian banyak yang bisa dipermasalahkan. Oke? Oke, Mem. Makasih, Ada lagi? Mem. Ya, ada lagi kira-kira? Mem, izin Mem, terkait judul yang saya ajukan yang sudah Mem okekan kemarin, yaitu
compliment dan apologize and compliment respon. Saya kan nge-compare Chinese dan Indonesian EFL learners. Kemarin udah saya bawa ke Serahmat, terus kata Serahmat, sebenarnya kan Chinese yang bakalan diambil ini kan yang udah tinggal di Indonesia, dia bilang gitu. Jadi kan sebenarnya konteksnya sama-sama orang Indonesia. Jadi Serahmat menganjurkan kalau ngangkat culture aja, perbandingan culture misalnya Karo dengan Java, tapi tetap EFL learners gitu, Mem. Jadi question research-nya nanti yang pertama difference, yang kedua similarities, yang ketiganya apakah culture mereka itu memberikan efek atau culture mereka itu ada gimana ya, Mem? Atau culture mereka dia meminta maaf dan mengkomplimen itu pakai culture mereka tapi menggunakan bahasa Inggris tapi tetap stylenya itu dari culture mereka gitu, Mem. Apakah itu bisa, Mem? Saya sebenarnya malah nggak dapat antara misalnya nggak tahu saya coba kalian pikirkan kira-kira kalau orang Batak sama orang Jawa pakai bahasa Inggris ketika mengkomplimen kira-kira beda atau enggak? Misalnya kayak orang Melayu gitu kan, Mem. Mereka misalnya meminta maaf misalnya pakai pantun gitu. Itu kan Mana mungkin dalam bahasa Inggris? That's not possible, right? Malah saya berpikirnya gini, kalau seandainya gini, mereka minta maaf nih, tapi kan datanya baru berlaku kalau dia minta maafnya pakai bahasa Inggris kan? Iya, Mem. Sebenarnya itu nanti questionnaire-nya pakai bahasa Inggris gitu, Mem. Iya, tapi maksudnya ketika mereka meminta maaf dalam penggunaan bahasa Inggris kan? Iya, Mem. Nah, coba bilang, kan saya justru malah berpikirnya heran, saya malah berpikirnya kemungkinan kalau orang terutama Medan ya, Hokkien, mereka masih banyak menggunakan bahasa Hokkien dalam hal ininya gitu loh. Dalam hal dalam kehidupan dia sehari-hari dan kultur mereka di rumah itu beda dengan kultur orang Indonesia yang etniknya dari Indonesia. Saya bingung kalau misalnya Karo, coba bawa nanti ke Pak Rahmat. Karo dengan Jawa misalnya. Saya nggak tahu, ingat konteksnya adalah bahasa Inggris. Konteksnya adalah bahasa Inggris. Lalu ketika mereka nanti bertanya, nggak yakin saya ada perbedaan penggunaan bahasa Inggris orang Jawa sama orang Karo. Sangat-sangat tidak yakin saya. Tapi kalau Indonesian Chinese pasti berbeda dengan ini. Kenapa? Saya sudah mengalaminya waktu kuliah waktu saya ngajar di Australia Center. Jadi kalau kita cerita adab, orang China ini, anak-anak Cina ini mana peduli dia. Oke, Mem. Berarti saya tetap di judul pertama aja ya, Mem? Ya, maka coba kasih sampaikan dengan Pak Rahmat dulu. Kayaknya Pak Rahmat salah persepsi ini. Salah persepsi dalam pengerti. Macam kayak gitulah. Bahwa, oh iya, orang Melayu itu, misalnya mereka benar, mereka itu juga Melayu yang tua-tua. Bahwa mereka misalnya pakai pantun dalam apa formal. Itu ketika dia menggunakan bahasa Indonesia. Mana mungkin pakai bahasa Inggris dia berpantun. Sedangkan nggak berpantun pakai bahasa biasa aja, dia barangkali masih tersendat-sendat gitu loh. Iya, Mem. Ya, benar kan? Oke, Tapi kalau Mem. tapi kalau misalnya kamu mau mencari ini di konteks apa? Pembelajaran bahasa Inggris di mana kelasnya adalah kelas multi etnik ya. Ya kelas multi etnik itu berarti di mana? Nggak bisa dia di kelas kayak SMP. Kamu tuh harus mengamati itu dari kelas-kelas di mana English first, di kelas-kelas di mana misalnya yang dia ekstrakurikuler itu baru dapat. Malah saya mikir, Karo sama Jawa kayaknya nggak ada lah. Masih Indonesian English gitu. Oke, Mem. Berarti saya tetap ngangkat Chinese Indonesia. Pertanyaan ketiganya bisa tentang culture gitu ya, Mem? Ya, kaitkan dengan ininya. Kenapa mereka berbeda gitu? Oke, baik, Karena Mem. mereka ini terutama mana? Terutama bagi anak-anak yang kalau barangkali kalian lihatnya di Jawa ini nggak kelihatan. Kenapa? Karena di situ ada suku mayoritas. Sehingga para pendatang apapun etniknya dia akan mengikut. Contohnya orang orang Chinese Indonesian ketika di Bandung mereka bisa bahasa Sunda. Ketika mereka di Jawa kadang mereka lebih totok bahasa Jawanya daripada orang Indonesia yang dia bukan keturunan orang Chinese. Tapi di Medan karena there is no one dominant ethnic, nggak ada kan etnik yang dominan di Medan ini. Sehingga ya orang Batak pakai bahasa Batak banyak, orang Jawa juga pakai bahasa Jawa masih banyak, orang Minang juga bisa berbahasa Minang. Mereka cenderung menggunakan bahasa Hokkien. Terutama lihat ketika mereka dengan mereka.
It's not something that you can observe. Meaning bahwa kultur itu masih sangat kuat. Kalau Oke, saya malah ke situ, itu bawakan ke sana. Nggak, kalau di situ nanti payah kamu mencari datanya. Payah, susah sekali mencari datanya. oke baik, Mem. Nanti Oke. saya sampaikan ke Sir Ahmad lagi. Terima kasih, Mem. Oke, ada lagi? Sudah? Oke, kalau tidak ada, let's see. This is what we need to do. Tadi my questions who have already got approval, ada berapa yang sudah mendapatkan approve dari Pak Rahmat? Belum adakah? Saya sudah, Mem. Tapi masih Nah, kalau mengecek lebih lanjut tentang ininya, Mem. Kalau kata Sir Ahmad sudah cocok, tapi dicek dulu apakah itu bisa diarahkan ke CDA atau ke content analysis. oke, tapi judulnya udah oke dan nggak ada masalah kan? Nggak ada, Mem, yang gender bias. Oke, yang sudah oke, masukkan dia ke list yang saya buat di grup. Nama kalian, title-nya. Jadi saya tahu fokus-fokus kalian. Remember, so this is just to short the time. Nggak mungkin saya menunggu sampai kalian judulnya di approve semuanya, baru saya menerangkan, oke? Nah, kita asumsikan saja bahwa kalian nanti akan disetujui judulnya. So what next? Apa yang berikutnya? Begitu ya. Ingat bahwa prosedurnya, you have already got your references, text mentor, that's why you have your title. Jangan terbalik. Jangan judul dulu baru nyari sumber, itu dunia terbalik namanya. Sumbernya dulu dicari, setelah tahu apa yang ada di situ, apa gapnya, makanya kalian mau melakukan penelitian ini. Nah, sekarang kalian kan sudah baca apa segalanya. So, what you need to do next? Apa yang mau dimulai di pangkal? Pasti kan begitu kan? Okay, so we will talk one by one, starting from introduction, lead review, up to methodology, because we are preparing proposal. Ada 3 hal ini. So, I send you already the Swale Cast model. Nah, ada patokannya pada saat kita melakukan karya ilmiah. Disertasi ini kan karya ilmiah. Tesis ini karya ilmiah. Artikel jurnal itu adalah karya ilmiah. So, you must have these 3. Ada 3 hal yang harus kalian letakkan di dalamnya. The first one, make sure that you have establishing a territory. This is what it means by you show what is the importance of this topic to your discourse community. Apa sih pentingnya topik bahasan kalian pada komunitas diskurs kalian? Dalam hal ini, komunitas diskurs kalian itu adalah Magister Bahasa Inggris. Inilah yang saya bilang tadi, bungkus dulu konteksnya dan tunjukkan why it is important. Nah, ini hanya menunjukkan step-stepnya. Kalian mulai dengan claiming centrality, kemudian making topic generalization, kemudian reviewing previous items. Ini adalah step-stepnya. I'm not talking about this. Saya akan menunjukkan langsung how to practice it. Bagaimana mempraktekkannya. Okay? Just let me know when you do not understand. Kalau nanti kalian tidak tahu, langsung kasih tahu saya ya. Oh, belum dapat, Mem, gitu. Oke. Yang pertama sekali, establishing a territory, meaning you show your audience why your topic that you choose, your chosen topic is important for your discourse community. Kenapa sih topik yang kalian ambil itu penting masuk bagian pada program Magister Bahasa Inggris? Oke, sudah? That's the most important part. This is the example. Saya kasih dulu example-nya. This is mine. Ini di Jurnal Trindex Scopus. Ingat bahwa saya adalah dosen pendidikan bahasa Inggris. Bidang saya dalam kepangkatan saya itu adalah pendidikan bahasa Inggris. Maka saya harus bisa menunjukkan kenapa topik saya ini penting untuk pendidikan bahasa Inggris. That's what it means. Is it clear? Jelas yang saya maksud? Yes, ma'am. This is how Yes, you ma'am. start.
Oke, di sini di mana letaknya? Ini kan gender, bahasannya itu ada gender stereotype. Itu yang nomor 1. Bahwa saya harus menunjukkan ada konstruk pertama itu adalah gender stereotype. Lalu orang bahas, memang penting apa sih membahas gender? Tapi saya kentilkan konteksnya bahwa dia adalah di buku bahasa Inggris anak SD. Konteksnya ini adalah konteks pendidikan. Now let's see. Bagaimana saya membungkusnya? Oke. Saya cerita dulu bahwa ini adalah sorry. What Sorry, do you see? ma'am. It's still the PDF, ma'am. Masih PDF? Sorry. This one. And okay. You see it now? This is my title. Judul saya adalah ini. Gender Stereotype in Educational Text, a Comparative Study of Indonesian and International Primary English Textbook. Ada gender stereotype, lalu orang tanya, ngapain sih kalian membahas gender? Sama kayak tadi. Mem, saya mau bahas sexism. Ngapain sih kalian bahas sexism? Mem, saya mau membahas tentang apa misalnya verbal abuse. Kenapa sih kalian bahas verbal abuse misalnya gitu ya? Maka kalian kan harus bungkus. Kenapa membahas ini penting di dalam konteks diskus community kalian? Kalau saya, kenapa gender stereotype ini penting? Gender stereotype dalam buku teks. Konteksnya dalam pendidikan bahasa Inggris. Yang pertama sekali, saya harus bisa menunjukkan apa artinya, apa kaitan antara gender dengan pembelajaran, dengan pendidikan. This is how I start. This is the same thing nanti yang harus kalian lakukan. Yang pertama sekali adalah kalian dudukkan kenapa masalah itu merupakan bagian penting dari penelitian di bidang kalian. Saya sebutkan bahwa in the educational text, di dalam konteks pendidikan, textbook, kontrak saya kan textbook. Textbook itu tidak hanya mengajarkan pembelajaran atau materi, content knowledge, dan keterampilan, tetapi juga mengandung norma-norma sosio-cultural, sosial budaya, dan ideologi, nilai-nilai ideologi tersembunyi kepada pembelajar. I start with that one. Hal ini berarti bahwa textbook itu adalah silent partner. Jadi ada yang menyebutkan textbook itu adalah hidden curriculum. Terserah kalian mau pakai teori yang mana gitu ya. Yang namanya textbook itu adalah silent partnernya guru yang membantu membentuk cara berpikir, cara bertindak, cara melakukan, nilai-nilai, dan melihat diri mereka terhadap para pelajar. Oke, jadi cara berpikirnya pelajar, cara mereka bertindak itu dipengaruhi oleh textbook. Lalu buku teks ini, karena dia tadi berfungsi sebagai itu, buku teks ini menyampaikan nilai moral, nilai budaya, dan nilai ideologi yang berbeda. Dengan kata lain, bahwa textbook ini, baik dia secara terang-terangan atau secara tersembunyi, berisi dengan norma-norma dan kepercayaan-kepercayaan yang dianggap layak atau diterima oleh masyarakat. Itulah alasannya critical pedagogy, pendidikan kritis itu perlu diajarkan, diperkenalkan di semua level pendidikan agar baik guru dan siswa tercerahkan dalam hal menganalisa apa sih nilai-nilai yang tersembunyi di dalam buku teks, terutama nilai-nilai yang terkait dengan masalah gender. That's how I studied. Oke, saya sudah tunjukkan kenapa masalah gender itu merupakan masalah yang terkait dengan buku teks, buku pembelajaran, walau belum saya kecilkan bahwa dia adalah pembelajaran bahasa Inggris. Oke, sampai di sini? Bisa? Jadi ingat ya, ini cara mendudukkannya. Kenapa sih bahasannya gender?
Lalu, tadi saya tutup dengan mengatakan bahwa salah satu yang penting nilai yang ada dalam buku teks itu adalah nilai-nilai gender. Baru di sini saya sebutkan adalah bahwa sudah diketahui secara luas bahwa educational artefak ini adalah benda-benda yang dipakai untuk mengajar. Oke. Baik dia secara ideologi maupun secara institusi itu mengandung nilai gender di dalamnya. Maka konsekuensinya diinklusifkan nilai-nilai gender seperti apa? Kesetaraan gender, gender mainstreaming, gender responsif. Ini sudah menjadi fokus diskusi dan juga penelitian antara para scholar dalam bidang pendidikan bahasa dan applied linguistik terapan, terutama sejak dikeluarkannya Jane Sunderland, karya si Jane Sunderland ada di bawah. Dia membahas tentang bagaimana perempuan digambarkan. Nah, kalau kalian tanya, yang saya lakukan dengan ini mengatakan bahwa has been the central focus of discussion di dalam tadi, yang di dalam Swales tadi itu adalah bagian dari claiming centrality. Saya menunjukkan bahwa dia ini menjadi, dia adalah making topic statements. Saya membuat topik statement dengan mengatakan bahwa bahasan ini sudah atau masalah ini menjadi fokus penelitian oleh para peneliti di bidang pendidikan bahasa dan juga linguistik terapan. Oke. Lalu sejak karya si Jane, lalu saya lihat ini nanti letaknya adalah saya akan melakukan di bawah itu mempreview apa yang dilakukan orang sebelumnya terhadap bidang ini. Sejak karya si Jane ini dipublish di tahun 2000, maka minat para peneliti di topik yang terkait dengan gender dalam buku teks itu meningkat, baik dia dalam level inner circle, outer circle, dan expanded circle countries. Nah, ada yang tahu ini apa maksudnya? Sudah belajar tentang global Englishes? Jadi mereka tidak lagi memisahkan bahasa Inggris itu sebagai native atau non-native, atau membagi Inggris itu sebagai misalnya ini adalah bahasa Inggris, bahasa pertama, bahasa kedua, bahasa ketiga. Mereka menyebutkan, si Kachru dan kawan-kawan yang mematok global Englishes mengatakan sebenarnya bahasa Inggris itu adalah milik siapa saja yang menggunakannya, makanya namanya global Englishes. Tapi ketika dia dibagi-bagi, dia bisa berada penggunaannya di inner circle. Manakah inner circle ini? Ini adalah negara-negara di mana bahasa Inggris itu sebagai bahasa sehari-hari. Contohnya Amerika Serikat, Australia, United Kingdom. Inilah yang dulu disebut sebagai native speaker. Lalu ada yang namanya outer. Outer circle ini adalah bahasa Inggris ini dipakai walaupun tidak dalam komunikasi sehari-hari, tapi dia dipakai di konteks-konteks tertentu dalam kegiatan rutin. Misalnya apa? Dalam pendidikan, dalam komunikasi di pemerintahan, dalam siaran televisi. Ini contohnya apa? Singapura, India. Mereka ini kan bahasa Inggrisnya sebagai bahasa kedua. Oke. And then the last one adalah expanded circle. Ini di mana bahasa Inggris itu hanya digunakan sebagai bahasa yang diajarkan di sekolah, tapi dia tidak digunakan di tempat umum, tidak juga digunakan sehari-hari, tidak digunakan di pemerintahan. Inilah yang masuk di Indonesia, Thailand, kemudian negara-negara Eropa, Jepang, Korea. So that's what it mean by this one. Kalau kalian tidak paham, oke. Lalu saya menunjukkan centrality-nya. Yang pertama tadi saya sebutkan kenapa gender itu adalah bahasan yang penting di dalam kaitannya dengan buku teks. Lalu kemudian saya melakukan bahwa apa? Saya tunjukkan bagaimana posisinya dengan mengatakan bahwa karena dia penting, maka ahli-ahli, para peneliti di bidang language education, di situ saya letakkan discourse community-nya. Di bidang pendidikan bahasa dan di bidang linguistik terapan, itu
mulai berfokus pada bagaimana gender digambarkan di dalam buku-buku pembelajaran atau di dalam dokumen-dokumen pembelajaran. Oke. Lalu saya tunjukkan melalui apa? Melalui empirical evidence. Bahwa saya tunjukkan ini bukan sesuatu yang hanya terjadi di Indonesia. Nanti kalau yang terjadinya cuma di Indonesia, orang pembaca dunia nggak mau baca. Ini diterbitkan di jurnal Scopus yang tidak berbayar. Oke, kalau saya hanya bisa menunjukkan bahwa masalah ini hanya terjadi di Indonesia, that's why don't do that. Kalian harus tunjukkan dulu bahwa dia adalah masalah yang dibahas di global konteks. Untuk menunjukkan bahwa dia masalah di global konteks, maka saya menunjukkan bahwa peneliti-peneliti, baik dia di inner, outer, maupun expanded circle country, sudah membahas penelitian ini. Lalu saya katakan bahwa di mana fokusnya itu adalah bagaimana gender digambarkan di buku teks. Lalu saya mau mengaitkan karena saya menggunakan FCDA, Feminist Critical Discourse Analysis sebagai approach-nya. Lalu saya katakan dengan banyaknya minat peneliti terhadap interest, lalu ditambah lagi dengan meningkatnya gerakan feminis di beberapa dekade belakangan ini. Jadi salah satu topik yang banyak menarik perhatian para applied linguist atau para ahli linguistik terapan itu adalah bagaimana gender stereotype, gender segregation, pemisahan asimetrik, ketidakseimbangan, baik itu secara materi, jadi terlihat di dalam dokumennya, atau secara simbolically, tak terlihat secara jelas, secara simbol, itu dimasukkan di dalam buku-buku teks melalui perspektif feminis yang namanya adalah dalam critical discourse analysis yang namanya adalah feminist critical discourse analysis. Oke, sampai di sini. Ini hanya contoh, saya hanya menunjukkan cara saya berlogika. Nah, ini tadi yang saya bilang. Lalu saya membuka trik yang mana ketika saya mengclaiming centrality, saya buktikan dengan apa? Previous study. Tadi saya sebutkan bagaimana kondisinya sekarang dalam hal penelitian. Lalu saya kasih tahu ini. Ini yang saya tunjukkan bahwa empirical evidence menunjukkan bahwa ini adalah topik yang penting bagi para peneliti di bidang pendidikan bahasa. Saya masukkan. During the last 5 years, makanya selama 5 tahun terakhir, karena saking banyaknya saya membatasi 5 tahun. Kalau 10 tahun nanti lebih banyak lagi gitu ya. Dalam 5 tahun terakhir ini saja, pembahasan tentang ketidaksetaraan gender, ketidaksesuaian gender, lalu stereotipe gender dalam buku textbook itu secara general dan buku textbook bahasa secara partikular itu sudah banyak diteliti. Jadi, lalu saya tembuskan, hasilnya menunjukkan bahwa meskipun bahwa ideologi yang menunjukkan lebih kepada perempuan, menunjukkan keberpihakan kepada perempuan itu ditunjukkan oleh Siang, Gabregois, Gajara, Salami. Namun secara garis besar, temuan-temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa yang namanya gender inequality itu masih banyak terjadi di mana laki-laki lebih banyak digambarkan daripada perempuan. Inilah dia penelitiannya. Oke. Lalu keberadaan peran-peran yang menggambarkan stereotipe gender itu ditunjukkan dalam penelitian ini. Dan bagaimana bahasa-bahasa yang menunjukkan keeksklusifan suatu gender. Contohnya saja, mau mengatakan pimpinan. Kalau dulu mengatakan kepala sekolah, apa bahasa Inggrisnya? Pimpinan, apa bahasa Inggrisnya? Principal. Kalau prinsipal kan nggak kelihatan gendernya. Oh, the headmaster. Headmaster nggak kelihatan gendernya. Apa yang kelihatan? Chairman. Oh, chairman. Ya kan? Chairman. Lalu ketika misalnya mengatakan sesuatu yang dia misalnya tak terlihat gendernya. Misalnya bahwa
sebagian peneliti menunjukkan bahwa seorang kepala sekolah yang baik itu harus bisa membimbing guru-gurunya. Biasanya katanya itu digantikan dengan pronoun apa? His. His. Nah, ini yang namanya gender exclusiveness. Jadi lebih memakan laki-laki. Dan ini ditunjukkan oleh penelitian ini. Baru langsung saya kecilkan dalam buku teks bahasa Inggris yang ada di dunia. Oke? Sampai di sini. Boleh tanya, Mem? Ya. Mengenai kata ganti tadi berarti masuk juga ya, Mem, kayak dalam terjemahan beberapa kitab untuk menggambarkan Tuhan pakai his juga ya, cuman dia kata gantinya his-nya hanya H besar gitu ya, Mem ya. Oke. Nah, itu juga bisa dilihat gitu. Kenapa ketika dalam penggambarannya itu dipakai pada his? Iya. Kan? Kenapa dia his gitu loh? Padahal saya nggak tahu ya, paling tidak ketika perspektifnya kalau dari agama Islam, Tuhan itu dikatakan tidak memiliki gender. Benar. Dia kan tidak manusia. Dia hanya dikatakan sebagai zat yang memiliki ini, tapi tetap kenapa penulisannya itu pakai his? Makanya tahu nggak sekarang ini ada yang namanya gender liquid, gerakan yang sekarang. Yang dia orangnya tunggal tapi pakai their, pakai mereka. So that's what people do. Oke, sudah. Nah ini nanti masuk yang kedua. Saya menunjukkan apa yang sudah dilakukan orang. But that's the first three thing. Oke, itu yang saya tunjukkan ketika saya mau mengasukin ketika saya mengikuti move 1 dari si Swell. Saya menunjukkan teritori, saya menunjukkan kenapa masalah gender ini penting, apa kaitannya gender dengan textbook, dan apa kaitannya antara gender dengan pembelajaran bahasa Inggris. Saya tunjukkan dalam ketiga paragraf ini. So if you want to see, kenapa saya tidak pernah membagi text mentors yang saya pakai, kalau ya karena kalian kalau ke Google Scholar saya semua ada di sini, bisa di-download, dia kan tidak dibasi. Di jurnal-jurnalnya sudah terbit. So that's example, the first example. Saya tunjukkan ini contoh yang pertama ya. Kebetulan di pertama ini saya menggunakan step 2 dan step 3 dari yang punya si Swells. Oke. Sampai di sini saya tahu mungkin si abu-abu, but bisa nggak kira-kira mendapatkan idenya? Bisa? Belum. Kalau belum bilang belum. Kalau misalnya udah bilang udah gitu. Atau misalnya udah dapat Mem tapi masih belum terlalu gitu. Sudah dapat Mem, cuman perlu Lebih praktek banyak. langsung ya. Iya. Oke, ya praktek langsung. Oke, nah yang kedua. Saya kasih contoh di mana contoh ini bukan yang saya punya. Oke. Ini untuk menunjukkan nanti, Mem Rama ini ya karena dia punya makanya dibuat begitu. But that's not, it's a global. Inilah alasannya kenapa dosen-dosen Indonesia banyak ngamuk-ngamuk. Oh ya aku kayaknya udah nulis bagus sekali. Tapi ku kirim ke jurnal nggak ada, selalu di reject. Bagus menurut versinya orang Indonesia. Versinya orang Indonesia, bagus itu apa? Banyak bercakap-cakap entah kemana-mana, tak ada referensinya. While the rhetoric pattern, untuk internasional dia nggak boleh begitu. Semuanya harus berbasis referensi, lalu tunjukkan bahwa ini adalah masalah yang menjadi perhatian dunia. Kan mau diterbitkan di dunia. Yang baca kan bukan cuma orang Indonesia. Kalau yang kalian cuma bisa tunjukkan bahwa ini adalah permasalahan yang hanya terjadi di Indonesia, that's only for the attention, the interest of Indonesian audience. Kalau ke level Sinta, oke lah gitu loh. Tapi kalau misalnya kalian mau mengirimkan ke level dunia, kalian harus tunjukkan bahwa ini adalah masalah yang memang diteliti oleh orang di dunia dan terjadi di konteks dunia. Oke, so the second one, I will share you this. Ini bukan saya punya, ini saya ambil dari, oke, lihat. Dia menunjukkan tentang kepuasan terhadap guru bahasa Inggris yang berbicara, kepuasan terhadap guru speaking
bahasa Inggris yang dia native atau non native. Oke, ingat ya konteksnya ya. Jadi ini ada rasa puas siswa. Lalu itu konstruk yang pertama. Lalu ada guru yang dia native, guru mengajarkan kelas speaking, dia native dan non native. Oke. Lalu terhadap apa? Teaching competence. Oke. Dan juga terhadap motivasi belajar. Dapat konstruknya? Path analytic approach ini adalah pendekatan dia dalam melakukan analisanya nanti. Jadi dia mau mencari tahu bagaimana sih kepuasan siswa terhadap kemampuan mengajar guru bahasa Inggris kelas speaking yang dia native atau non native, dan juga terhadap motivasi belajar mereka. That's the construct. Ingat konstruk penelitian kalian. Lalu bagaimana dia menggambarkannya? Nomor satu, dia harus menunjukkan dulu apa sih kaitannya motivasi belajar dalam motivasi terhadap pembelajaran. Lihat. Makanya dia penting dalam pembelajaran bahasa Inggris. Penelitian sudah menunjukkan, ini step yang kedua tadi. Penelitian sudah menunjukkan bahwa yang namanya motivasi itu adalah salah satu prediktor, faktor yang menentukan paling penting terhadap kesuksesan belajar bahasa Inggris sebagai bahasa asing atau sebagai bahasa kedua. Langsung dia masuk. Bisa? Langsung dia kaitan motivasi terhadap pembelajaran. Lalu dia bilang lagi, motivasi itu dipengaruhi oleh faktor-faktor yang terkait, baik itu faktor internal dari individu pembelajarnya, dan siapa yang mengatakan ini bahwa yang namanya motivasi terkait dengan internal faktor dari si pembelajar, ini yang mengatakan. That's reference. Jadi nggak cuma cakap gitu loh. Kemudian juga dia dipengaruhi oleh external faktor. External faktor itu seperti apa? Sosial, budaya, dan konteks pembelajaran yang mengatakan ini. Apa? Dia sebutkan apa fungsinya motivasi terhadap kesuksesan belajar, lalu apa yang mempengaruhi motivasi. Lalu kemudian dia sebutkan di sini. Nah, maka dari faktor-faktor tadi, guru bahasa itu memiliki peran yang penting dalam memotivasi siswa selama pembelajaran. Yang bilang si ini. Oke? Dan peran pentingnya itu mengcover apa saja? Inisiator, fasilitator, model, dan motivator. Itu sebabnya bahwa menurut fungsi mereka, peran penting para guru dalam pembelajaran IFL, dalam proses pembelajaran IFL, maka dianggap guru memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas motivasi siswa dan juga intensitasnya di dalam, habis baterai saya pasang dulu ya, I forget.
semester 3 ada ya kelasnya. Ada semester 3 ada, semester 2 nggak ada. Yang semester 3 if you have a class you can leave. Nanti bagian yang saya terangkan I will share. Oke. Oke, ma'am. Thank you, ma'am. ma'am. Oke. See you, ma'am, next week. Have a Oke, nice see you. weekend. Oke, Have a nice weekend, ma'am. bye. Oke, so saya siapkan yang ini, nanti mana tahu kalau misalnya kalian kurang dapat. Oke, sampai di sini tadi lihat dia sudah memasukkan semuanya. Saya ulang lagi, pertama dia menunjukkan dulu fungsi motivasi dalam pembelajaran bahasa Inggris. Lalu kemudian dia jelaskan faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi motivasi itu. Ini agar dia dapat menyebutkan bahwa guru itu adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi motivasi siswa, kan begitu ya. Lalu kemudian dia mengatakan bahwa itu sebabnya karena pentingnya peran guru bahasa Inggris dalam pembelajaran, proses pembelajaran mengajar, guru itu memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kualitas dan intensitas motivasi siswa di dalam belajar bahasa Inggris, di mana yang dapat nanti memediasi perkembangan motivasi. Jadi paragraf pertama dia menunjukkan dulu kenapa motivasi itu dan kenapa guru itu adalah bagian penting dari pembelajaran bahasa Inggris. Sampai di sini bisa didapat? Oke, paragraf yang kedua, tapi kalau kalian perhatikan ingat bahwa semuanya di dalam riset itu harus berbasis pada referensi. Paragraf kedua dia baru cerita, tadi udah masukkan gurunya, baru dia membedakan antara guru native dengan guru non-native. Sini dia bilangnya. Dia bilang bahwa guru dalam konteks pembelajaran bahasa Inggris itu dianggap dia sebagai grup yang kompleks, di mana mereka bisa dipisahkan atau didikotomi menjadi guru dia bahasa Inggris yang dia berbicara bahasa Inggris sebagai bahasa asli atau sebagai native-nya, atau dia berbicara bahasa Inggris sebagai non-native. Lalu lihat, ini stop ya. Kenapa nanti saya stop ke kalian? Karena ini kebetulan adalah buku jurnal yang dia introduction-nya sangat sedikit. Saya tadi kan panjang. Nah, ini ke bawah. Ini sampai ke bawah. Ini bukan centrality. Di sini nanti dia mau menunjukkan the niche. Jadi ingat bahwa bagian yang kedua dari Swilkas model itu adalah setelah dia menentukan establishing territory, menunjukkan bahwa ini adalah penting. Kemudian yang kedua, dia harus bisa menunjukkan establishing a niche. Dia harus menunjukkan bahwa ada suatu permasalahan yang masih belum tercover dalam topik ini. Itu namanya establishing a niche. Di artikel saya tadi ada, ini yang berikutnya itu ada, dia sudah masuk establishing a niche. Oke. Kemudian baru nanti dia occupying a niche-nya. Oke. Sampai di sini paragraf pertamalah yang dianggap paling merepresentasikan terhadap tadi. Bisa kira-kira? Bisa kira-kira logikanya sekarang? Bahwa dengan judul ini, dia membahas judulnya tentang dia membahas tentang kepuasan siswa terhadap guru native dan non-native Inggris, guru yang berbahasa Inggris sebagai native ataupun kepuasan siswa terhadap kemampuan mengajar guru yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa asli atau sebagai non-native-nya, dan bagaimana motivasi mereka belajar, ya. Dan di paragraf 1 ini dia sudah tunjukkan semuanya bagaimana mereka saling terkait. Dia sudah tunjukkan kenapa bahasan ini adalah penting bagi discourse community-nya. Discourse community-nya apa? Bagi para guru bahasa, terutama guru bahasa Inggris atau bidang pendidikan bahasa Inggris. Oke? Kira-kira bisa atau masih perlu lagi contoh?
Bisa kira-kira? Maka Bisa, Mem. ini oke, inilah dia tadi, makanya saya bilang, karena ada yang tadi waktu dibilang tadi kakak kelas kalian atau salah satu yang ngasih tahu bahwa oh iya ini ada Jaksel. Jaksel tadi nggak diterima karena dia orang Indonesia. Kenapa? Karena dia tidak itu duluan, dia doesn't claim the territory. Harusnya kan dia sebutkan dulu bahwa ini adalah bagian dari pendidikan bahasa Inggris. Caranya gimana? Itu kayak yang saya bilang tadi. Kalau saya di posisinya atau saya pembimbing, saya akan mengatakan bahwa apa namanya, with the expanding atau with the the development of global Englishes. Global Englishes itu menunjukkan bahwa bahasa Inggris itu bukan lagi milik aja masyarakat tertentu, tapi siapa saja membicarakannya. Jadi fenomena global Englishes menciptakan fenomena-fenomena baru di mana tercipta bahasa-bahasa Inggris baru dengan variety yang berbeda-beda. Makanya ada Singlish apa segala macam. Dan dengan apa? Dengan the spread of English menjadikan bahasa Inggris ini menjadi accessible dan gampang terasimilasi dengan bahasa target. Kan itu harusnya kan? Ketika saya menyebutkan oh ya karena dia banyak berbicara apa segala macam terciptalah global Englishes, maka ada variasi baru. Sehingga fenomena variasi baru ini menyebabkan terjadinya apa fenomena-fenomena bahasa berikutnya, di mana sering terjadi asimilasi antara bahasa Inggris dengan bahasa Inggris sebagai bahasa target dengan bahasa pertama dari seseorang. Dan fenomena ini tunjukkan bahwa ini tidak hanya terjadi. Di mana lagi kalian rasa yang banyak itu dia kombinasi antara bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia? Dengan bahasa ini. Apa misalnya? Ada yang tahu? Bahasa di Afrika contohnya. Mereka pakai bahasa Inggris, dan bahasa Inggrisnya itu nanti tercampur yang kita nggak paham gitu loh. Kemudian apalagi yang bahasa yang ada campur-campur yang kayak begini gitu. Nah, kalau seandainya sebenarnya Singapura itu dia juga ada konteks-konteksnya yang ditambah-tambahinnya. Dan cuma orang Singaporean English yang dia menguasai itu yang dia paham. Kita aja kadang nggak paham dia ngomongnya apa, makanya dikasih dia sebagai subtitle misalnya. Atau misalnya apa, saya nggak tahu, coba dilihat, mungkin ada kayak negara-negara. So the point is, shows that the topic that you choose is part of your discourse community. In this case, show first that the choice that you choose is belongs to Magister Pendidikan Bahasa Inggris. Jangan kemana-mana dulu. Jadi kalau misalnya tadi yang namanya oh ya, yang membahas tentang misalnya apa, oh mem, saya mau membahas tadi tentang apa tadi yang dia ada newspaper si punyanya Yuri ya. What's yours, Yuri? Iya, Mem. Nggak, apa bahasannya? Lupa saya. Tentang apa? Fake news in online media. Oke, fake news. Nah, di sini kan dia mau ceritanya, dia kan mau menceritakan bahwa yang namanya fake news itu kan masuknya apa? Ada di dalamnya digital literacy, ada di dalamnya hoax, ada namanya penipuan gitu ya. Tapi tunjukkan dulu bahwa yang namanya media, online media itu dia kan menggunakan bahasa sebagai media untuk berkomunikasi. So that you put that. Kalau dia tidak menunjukkan, kalau dia tidak menekankan bahasa, nanti dibilangnya ini kayaknya bukan punya anak bahasa Inggris ini punyanya anak apa misalnya komunikasi, atau misalkan bisa masuk ke komunikasi itu. Iya, Mem. Lalu dibungkusnya pakai apa? Dia membungkusnya pakai apa? Bahwa ini adalah media-media yang ditulis dengan bahasa Inggris. Itu yang mau ditekankan. The language use-nya. Apapun misalnya kalian pilih, oh ya mem, saya mau milih-milihnya misalnya game. Nah kalau game bagian apanya? Saya mau game mem, ya, mau melihat bagaimana gambar karakter itu digambarkan di dalam game. Yang diceritakan bahwa apa? Bahwa karakter itu dinarasikan dengan bahasa. That's your focus. Sebutkan juga bahwa oke, dengan perkembangan digital sekarang ini, development di mana salah satunya adalah dengan apa? Dengan teknologi artificial intelligence di mana diciptakan produk-produk baru yang kemudian banyak diintegrasikan dalam berbagai aspek pendidikan, terutama aspek kehidupan terutama dalam level pendidikan. Salah satu mungkin yang dikembangkan saat ini adalah bagaimana dunia gaming berkembang dan bagaimana game ini dipakai dalam konteks pembelajaran.
Nah, game ini sendiri terdiri dari berbagai unsur yang dia tidak terlepas dalamnya adalah unsur bahasa. Nah, itu letaknya. Tunjukkan bahwa dia adalah bagian anak bahasa. Kalau enggak nanti bakal ditolak lagi. Ngapain pula kalian bahas game katanya? Bahwa game itu sendiri dia punya unsur-unsur di dalamnya. Jadi bukan hanya cuma visual yang hanya dia. Kalau orang-orang dibilang komputer, dia pasti akan membahas tentang codingnya. Kan gitu kan? Tapi kalau kita adalah bisa bahasa, yang jadi kita adalah kita mau melihat bagaimana karakter itu dinarasikan di dalamnya gitu loh. Then that's it. Bahasa masuklah kepada kalian. Atau misalnya kalian mau melihat bahwa game ini dikenal memiliki apa? Karena dia memiliki anak-anak memiliki intensitas yang tinggi terhadap penggunaan game. Padahal game ini memiliki unsur-unsur yang tidak hanya pada teknik, pada bagian apa namanya teknologi features-nya, tapi juga di dalamnya ada unsur-unsur verbal. Kan ada bahasa. Kalian misalnya mau melihat bagaimana swear words dalam game misalnya. Sehingga secara langsung atau tidak langsung game ini dapat mempengaruhi anak dari segi apa? Dari segi communication, kan gitu. Bungkus semuanya di dalam. That's the first thing that you need to do. Got it? Kira-kira bisa? Inilah, Mem. Oke, Mem. Jadi pikirkan gitu dulu. Poin-poinkan dulu. Ini 1, 2, 3, 4 apa yang bisa masuk gitu. Jangan sampai kalian lari nanti dikira orang, oh ini kok ngapain newspaper? Atau tadi misalnya, oh iya dia bahasnya tentang apa? Dia tentang seksisme. Oh ini tentang apa? Kekerasan seksual. Ditanya orang apa pula anak bahasa Inggris kekerasan seksual gitu. Tapi misalnya apa? Bagaimana berita-berita menceritakan tentang kabar-kabar terkait kekerasan seksual. Lihat dari segi sensitivity-nya, apakah penulis itu cenderung menjadikan sebagai korban yang menyalahkan korban, atau dia yang memposisikan fokusnya itu kepada siapa korbannya. Misalnya apa pakaian yang digunakan, apa kebiasaan dia, atau fokusnya kepada si pelakunya. Lihat kecenderungannya. Maka konteksnya apa? Dalam segi bahasa, bahwa bagaimana suatu bahasa disampaikan itu sangat bergantung bagaimana apa isi meaning dari suatu bahasa itu dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah bagaimana pengguna menggunakan bahasa itu dan bagaimana audiens menanggap bahasa yang digunakan. Nah, itulah dia letaknya kaitannya dengan bahasa. See? Karena kalau enggak nanti larinya apa pula ini membahas kekerasan seksual, ini membahas tentang bencana, ini membahas that thing. Apa pula ini yang dibahasnya tentang video politik? What you want to do with that? Apa yang mau dilakukan dengan itu? Atau misalnya kalian mau melihat video-video politik dalam social konteks yang berbeda, misalnya aja yang video politik bahasa Inggris ya, misalnya ketika si pembicaranya itu sedang berorasi di depan mahasiswa, lalu berorasi di depan ibu-ibu, lalu berorasi misalnya di depan siapa orang kulit putih, lalu berorasi di depan misalnya komunitas LGBTQ misalnya gitu. Lalu kalian mau melihat bagaimana dia menggunakan bahasanya. Berarti kaitannya dari socio-cultural konteksnya gitu loh. Penggunaan bahasa gitu. Nanti kalau nggak masuk itu kepada orang anak sospol. Kan dia sosial politik. See, that's what it means by lintas berpikir. Oke? Ada pertanyaan kira-kira? Oke. So, that's actually the idea. Makanya dapat kayak gitu. Kalau saya pribadi, Bu, nyusunnya itu tadi kayak mana kok bisa kayak gitu? It didn't come to my mind. Gak datang tiba-tiba nggak begitu. Saya baca dulu beberapa, baru saya bilang, oke, saya mau ngambil yang ini ke sini. Saya mau ngambil idenya, saya masukkan dulu. Baru kemudian saya tulis ulang. Pakai apa? Cari Quillbot, kemudian tambahkan ininya gitu. Jangan kalian copy paste, pasti langsung kelihatan kan kalau copy paste kan. Lihat aja dia, oh ya ini gimana ya caranya menunjukkan bahwa, kalau menunjukkan bahwa gender itu adalah bagian dari pendidikan. Itu kok saya ambil setelah saya membaca referensi dari tempat lain gitu. Makanya that's why I keep saying that find your text mentor. Karena text mentor itulah nanti yang kalian pakai kalau dia berlogika, kayak mana dia mau menunjukkan bahwa ini adalah konteksnya di discourse communities ini.
Maka yang paling enak cari text mentor, you have the title, you have the same everything, the different only the context. Itu baru enak. Oke. And then show that, jangan lupa bahwa yang pertama cara claimingnya itu adalah dengan mengkaitkan antara karakter dengan karakternya, construct dengan constructnya. And then the second one, apa fokusnya? The second one fokusnya adalah tunjukkan bahwa ini adalah permasalahan yang menjadi sesuatu yang menjadi fokus di dunia, bukan cuma di Indonesia. Caranya dengan apa? Dengan kayak tadi, misalnya saya tunjukkan bahwa dia diteliti sudah di beberapa tempat. Atau kayak yang kedua tadi, dia nggak menyebutkan bahwa diteliti di beberapa tempat, tapi ketika dia mengatakan internal factors, lalu lihat, dia kasih penelitian kan, dan lihat penelitian dia itu tidak hanya dari satu negara. Penelitiannya itu ada penulis A, penulis B, penulis C, penulis yang berikutnya. Bisa internal factor aja dia bisa 5 referensi. Dan kalau kalian tengok referensinya itu, that shows bahwa ini adalah masalah yang penting yang menjadi perhatian global. Nggak bisa kalian tiba-tiba in Indonesia, orang bingung, ya udahlah cuma Indonesia doang berarti. Kalau mau ngecilkannya, kayak saya punya, setelah saya ceritakan apa yang dilakukan orang dunia, baru saya mengatakan, within Indonesian context, masalah gender ini juga sudah jadi perhatian. Nah, di situ saya masukkannya. Setelah saya sebutkan dulu yang di dunia. Gitu. So that's the same thing that you want to do, oke? Okay, then. If you have no question, and then I do expect, kalau kalian sudah dapat ininya, kalian sudah dapat judulnya, kalian sudah dapat apa namanya tadi, udah disetujui judulnya, start your draft. Minggu depan saya mau melihat paling tidak adalah kemajuan kalian. Kalau bisa sampai tadi siap semuanya, syukur. Bagian maksudnya bukan introduction-nya siap ya, siap untuk bagian kalian menunjukkan bahwa ini adalah hal yang penting di dalam pendidikan dalam magister bahasa Inggris. Jadi bisa terdiri dari 2 atau 3 paragraf. I do hope to see this. Tapi kalau yang belum disetujui, jangan dulu. Jangan sampai nanti kalian udah nulis ternyata tidak diterima. Oke? Okay, then so that's it for today. Waktunya berlebih banyak. Sorry, next time I will remember to charge my laptop. And thank you for your attention and keep writing. Thank you, ma'am. Ya, menulis 1 hari itu atau 1 minggu 1 paragraf itu jauh lebih baik daripada kalian nanti udah mau dekat mid baru kalian merasa kawan kalian udah banyak nulis, kalian nggak ada nulis apa-apa. Menulis itu memang sedikit-sedikit. Paling nggak, oh ya hari ini atau misalnya minggu ini dapat 1 paragraf. So that's what you need to do. Jangan nanti siap ini, oh ya ada banyak idenya, kalian tutup, and then you start opening your Facebook, your social media, yakin lah udah nggak kenal ada malam minggu, udah mau jalan-jalan sama kawan, and then paling nggak masukkan dulu yang pertama, dapat sumbernya, put it there. Okay then, so that's how the way I write. If you think that it's useful, then you can adopt it. Thank you for your attention this week, and I see you again next week. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, ma'am. Okay. Waalaikumsalam. Have a good weekend, ma'am. You too.